Banks have conditioned us to trust them. What have we got from that? 25% interest rates on credit cards. They have screwed us on student loans that we can never get out from under. When the banks committed the greatest fraud in U.S. history. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 merupakan salah satu krisis ekonomi terparah yang pernah melanda negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan saat itu rupiah mengalami depresiasi hingga 30,8%. Nah, pada video ini saya, Renato Pandualam dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Lawang akan meresensi sebuah film yang membahas mengenai krisis tersebut. Lantas, hal apa saja yang terdapat dalam film tersebut? Kemudian, bagaimana cara sutradara mengemas film tersebut dan menggambarkan situasi yang terjadi pada saat itu? Hingga, apakah film ini cukup menarik untuk disaksikan? Get your coffee, let's get it started. The Big Short adalah film drama komedi biografi asal Amerika Serikat yang dirilis pada 11 Desember 2015 dan disutradarai oleh Adam McKay, diproduseri oleh Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Armand Michel, dan Brad Pitt. Film ini berdurasi 130 menit dan naskah film ini ditulis oleh Adam McKay dan Charles Randolph berdasarkan buku The Big Short karya Michelle Lewis dan kisah nyata tentang krisis keuangan 2007-2008 yang disebabkan oleh ledakan pasar rumah dan gelembung kredit. Film ini dibintangi oleh artis Hollywood kenamaan seperti Christian Bale, Steve Carell, dan Ray Courtney, serta Brad Pitt. Film ini mengisahkan tentang krisis yang melanda ekonomi Amerika Serikat antara tahun 2007 hingga tahun 2008. Krisis tersebut terjadi karena tren sistem kredit rumah yang dipasarkan oleh bank-bank di Amerika Serikat. Perdagangan surat-surat berharga mengabaikan resiko pasar yang akan terjadi. Berdasarkan pengamatan seorang ahli keuangan sekaligus pengelola investasi, Michael Burry, ditemukan fakta bahwa banyak penerima kredit rumah masuk dalam kategori tidak layak. Akibatnya, banyak yang menunggak dan tak bisa membayar cicilan. Michael Burry memprediksi pasar properti Amerika Serikat akan segera runtuh dan ia mengambil langkah berani dengan investasi tinggi dan mengasuransikan surat-surat utang. Meski langkah tersebut dianggap konyol oleh sebagian orang, namun segelintir orang paham dengan sudut pandang Burry. Salah satunya adalah Jared Venet, seorang eksekutif di Deutsche Bank serta dua investor pemula bernama Charlie Keller dan Jamie Shipley. Keempat orang tersebut mulai membeli surat utang sebesar-besarnya untuk persiapan menghadapi krisis tersebut. Dan benar saja, krisis tersebut benar-benar terjadi dan keempat orang tersebut mendapat keuntungan yang sangat melimpah ruah dari krisis tersebut. Film ini bertema mengenai properti, keuangan, dan ekonomi, khususnya menceritakan bagaimana suatu krisis tahun 2007 yang memporak-porandakan ekonomi global dapat terjadi. Adam McKay sebagai seorang sutradara sangat lihai dalam mengemas peristiwa tersebut menjadi sebuah film dan dapat diceritakannya kembali dengan sangat detail dan akurat. Mulai dari asal-muasal penyebab 30 tahun yang lalu hingga menjadi seolah bom waktu pada tahun 2008. Akting para pemeran pun sangat dapat dan menggambarkan perasaan mereka pada situasi terjadi kala itu, membuat kita merasa seakan-akan kita turut berada pada posisi tersebut dan mengalami kejadian tersebut. Dalam segi pembahasan, film ini bisa dikatakan sebagai film yang sangat berat. Banyak istilah-istilah keuangan yang sangat asing kita dengar seperti subprime mortgage, MBS, CDS, CDO. Sekalipun Anda adalah seorang pekerja maupun mahasiswa prodi keuangan, Anda akan cukup kesulitan dalam mencerna dan memahami setiap suatu istilah transaksi yang dilakukan pada film tersebut. Apalagi bagi Anda orang awam yang tidak mengetahui hal-hal berbau keuangan, Anda mungkin perlu menonton film ini lebih dari satu kali dan berusaha mencari kejelasan dari istilah tersebut di Google maupun sumber lainnya. Namun, untuk alurnya bagi saya sudah sangat jelas.
dapat dinikmati dengan santai apabila Anda tidak terlalu peduli pada setiap istilah transaksi yang terjadi dan hanya fokus pada jalan cerita mengenai suatu krisis tersebut terjadi. Menurut saya, film ini setidaknya terdapat 3 kelebihan. Yang pertama, film ini sangat kompleks, lengkap, dan faktual dalam menceritakan peristiwa krisis tahun 2008. Anda dapat mengerti bagaimana krisis tersebut terjadi hanya dengan menonton film tersebut. Yang kedua, suasana lingkungan dan akting para tokoh juga mampu seolah menghipnotis kita berada dalam peristiwa tersebut. Kita dapat merasakan bagaimana situasi dan kondisi apabila kita berada dalam krisis tersebut. Cemas, pasrah, takut, gelisah, hingga kekecewaan akan kita rasakan saat berada pada bagian film tersebut. Yang ketiga, film ini juga seolah memberi sebuah tamparan pada kita bahwa janganlah kita menjadi seorang yang serakah dan egois, yang hanya mementingkan diri kita dalam menggapai kekayaan dan tidak memikirkan diri orang lain yang telah memberikan kita kekayaan. Karena pada dasarnya krisis tersebut terjadi bukan karena virus maupun bencana, melainkan karena hipotek rumah yang terus-terusan dipasarkan oleh bank tanpa peduli akan nasib hidup dan kondisi sang kreditur rumah. Kemudian, menurut saya film ini terdapat 2 kekurangan. Yang pertama adalah film ini terlalu kompleks, dalam artian memiliki banyak istilah-istilah keuangan yang membingungkan kita. Nampaknya memang sang sutradara tidak ingin mengemas film tersebut secara lebih mudah dan sederhana, sehingga akan sangat memberatkan kita untuk memahami dan mencerna film ini secara keseluruhan. Kemudian, poin yang kedua, film ini memiliki banyak dialog yang dirasa tidak perlu dan hanya akan membuat bosan, tidak tambah mengerti, dan memperpanjang durasi film saja. Sometimes there's nothing you can do. It's scary. The banks defrauded the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. The Big Short. Film ini sangat saya rekomendasikan bagi Anda penikmat film berat yang ingin memperluas wawasan, mempertajam pola pikir, serta penasaran akan hal-hal sosial yang telah terjadi pada ekonomi global. Serta bagi Anda pekerja maupun mahasiswa prodi keuangan, film ini akan membantu Anda untuk mengetahui bagaimana sisi gelap dunia perbankan bekerja dan bagaimana suatu krisis ekonomi dapat terjadi, serta kondisi bank saat dilanda krisis ekonomi. Rating dari saya terhadap film ini adalah 8,7 dari 10. Dan kesimpulannya adalah film ini menarik untuk ditonton terutama bagi Anda yang menyukai hal-hal berbau keuangan dan ekonomi serta penasaran akan krisis global tahun 2008. Jangan jadi orang serakah yang haus akan harta hingga mengorbankan insan yang lainnya demi mencapai kekayaan kita semata. Percayalah, suatu saat yang menanggung perbuatan kita bukan hanya mereka, namun akan kembali pada diri kita semula. Saya, Renat Bandolang dari kelas 11 MIPA 6, SMA Negeri 1 Lawang.